Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita minta dulu dari teman Kristen ini yang menginginkan penyaliban itu terjadi, Tuhan atau setan, itu dulu. Silakan. Gimana? Yang apa tadi? Yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus, pembunuhan terhadap Yesus ini, Elohim atau iblis? Itu dulu. Dua-duanya benar itu. Di mana Elohim menginginkan pembunuhan terhadap orang benar? Ada dalilnya? Dalilnya begitu besar kasih Elohim pada dunia sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu mengaruniakan itu Elohim tahu bahwa ketika Yesus datang, dia ujungnya pasti akan tersalib. Dan tersalib untuk apa? Untuk menebus manusia dari dosa. Karena Ini tak ilmu seorang dari pun mana? yang selamat tanpa melalui penyaliban. Di mana ilmunya itu? Ilmu dari mana? Di Bible, di Bible. Iya, di mana? Di mana? Di kitab mana? Nomor berapa? Nah itu tadi, begitu besar kasih Elohim Iya, akan begitu dunia besar kan? kasih Elohim akan dunia ini sehingga Apakah dia Elohim nggak tahu menganugerahkan. ketika Yesus dilahirkan dia akan disalib? Elohim tahu itu. Yang kita minta ini, siapa yang berkehendak terjadinya penyaliban? Kehendak Bapa. Iblis atau Elohim? Kehendak Bapa. Ya mana dalilnya mana? Itu tadi bro. Lah itu Begitu dalilnya besar supaya kasih Elohim tidak ada akan hubungannya dunia. dengan, tidak ada hubungannya Kalau dengan Elohim nggak penyaliban. mengasihi dunia, dia nggak akan menurunkan Yesus gitu. Nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Kok nggak ada? Emang Elohim nggak tahu Lah, ketika mana? Yesus dilahirkan akan disalib? Mana dalilnya bahwa Tuhan menghendaki penyaliban itu, mana dalilnya? Kok dalil? Coba dibaca. Lah iya, Kan memang selayaknya darah itu selayaknya darah. selayaknya iblis menghendaki penyaliban. Dalilnya ada. Dalilnya ada. Bagaimana kemudian iblis merasuki Yudas supaya terjadi penyaliban? Itu jelas dalilnya ada. Iblis kan gak kepingin manusia ini selamat. Iblis Ya, kan kalau maunya begitu- seluruh dunia ini binasa kan, mengikuti Kalau dia begitu kan. kenapa dia harus merasuki Yudas? Kalau dia tidak menginginkan keselamatan, Karena kalau iblis penyaliban tidak itu maha adalah tahu. konsep keselamatan. Iblis tidak maha tahu. Oh, kalau begitu Dikiranya Anda maha dengan tahu. Kalau dengan begitu Anda maha benar, tahu. Dengan dibunuhnya Karena saya minta Yesus. dalil. Saya minta Iya. dalil. Mana dalilnya Elohim mengutus Yesus untuk disalibkan? Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya, tapi Anda Sudah yang tahu. dalil itu tadi. Mana? Begitu, Mana begitu dalil besar apa? kasih Elohim akan Ah. dunia sehingga Supaya orang percaya. mengaruniakan, supaya orang iya betul itu kau bisa tuh. Supaya orang percaya kepada Yesus kan? Nah, percaya Yesus sebagai apa? Orang benar atau orang terkutuk? Sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat. Dengan cara apa Yesus mengajarkan keselamatan itu kepada Bani Israel? Salib. Ya barang siapa percaya akan selamat. Yang Iya, tidak percaya akan percaya dihukum. sebagai apa? Percaya sebagai apa? Percaya sebagai Mesias. Ya, Paham Mesias berarti percaya sebagai orang yang diurapin. Terus apa hubungannya dengan penyaliban? nggak? Dalam penyalipan itulah orang termateraikan. Kata Bagi yang siapa? percaya. Kata Kata Yesus. siapa? Di mana dalilnya? Dalilnya aku akan menyediakan tempat bagimu dan Apa aku akan hubungannya kembali. dengan penyaliban? Loh, barang Apa siapa hubungannya? percaya, loh. Kita Barang siapa mencari percaya. dalil penyaliban itu mana? Tunjukkan bahwa Tuhan menghendaki penyaliban terhadap Yesus itu, mana dalilnya? Penyalipan itu hanya caranya. Itu kan asumsi lagi kan? Sederhana kok ini. Kita cuma minta Sederhana. dalil. Seperti misalnya ketika Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, anak manusia, aku Yesus memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Mana? Astaga. Kok astaga pula? Kok astaga pula? Emang berat ya. Iya Emang berat dong. Berat memang. Karena Anda mengarang-arang cerita tentang Nggak Yesus. ngarang loh. Kalau Anda Memang tidak ngarang, mana dalilnya? kalian Penyaliban ini ya. penyaliban itu adalah keselamatan. Mana dalilnya? Kan kita minta dalil. Karena Tuhan mengatakan, Ada. percayalah kepada firman Tuhan, jangan asumsi pribadimu. Amsal 3 nomor 5. Nah, sekarang mana kita minta dalil? Keluaran Itu tadi. 23 nomor 7. Barang Jangan siapa kau percaya, membunuh. dia akan Jangan kau diselamatkan. membunuh. Yang Ya nggak udah, percaya akan percaya. dihukum. Ya udah, percaya sebagai apa?
Ya percaya sebagai juru selamat. Ya, sebagai juru selamat. Cara Yesus menyelamatkan itu seperti apa? Ya dengan dia mati di kayu salib itu kan Itu cara di dia. mana Yesus mengajarkan itu? Bahwa percaya bahwa aku disalib akan diselamatkan. Itu di mana dalilnya? Ada, udah pernah baca dengan matinya Yesus di Mana? kayu Coba, salib. coba tunjukkan. Aduh, udahlah. Aduh, Ada. udahlah apa? Imani aja gitu. Imani aja. Loh, Imani emang aja. orang beragama nggak beriman? Kau beragama nggak pakai iman? Beriman itu kalau dalilnya ada, kalau tak ada Emang dalilnya iman itu iman itu buta. apa? Iman itu apa? Iman buta Iman itu apa? berarti Anda Coba, beriman bahwa coba. iman itu Anda katakan bahwa itu percaya. Percaya apa? Percaya sesuatu yang difirmankan. Nah, kalau tidak ada firmannya, apa yang Anda ingin percayai? Omong kosong. Iman itu apa? Bagimu iman itu apa? Coba Nah, definisi justru iman. kata Coba. iman itu hanya ada di Al-Quran. Di dalam Yunani itu nggak ada. Pistis itu bukan iman, Coba. percaya. Bedakan Apa antara definisi percaya iman? dengan iman. Bedakan percaya dengan iman. Sekarang permasalahannya adalah salib ini adalah simbol keselamatan bagi Kristen yang adalah hadiah dari iblis. Bantah saya. Bos. Ah, mana bantah? Kalau salib itu adalah simbol dari Tuhan, mana buktinya? Mana dalilnya? Justru Tuhan mengatakan bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Ayo. Ayo. Apa? Orang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Ayo. Iya, dia karena dosa kita kan, dia Nah, menanggung sekarang itu. kalau orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, lalu mana dasarnya penyaliban itu adalah sebuah simbol keselamatan? Mana dasarnya? Ah. Dasarnya ucapan dia lah. Ya mana ucapan dia mana? Iya, seorang anak manusia akan disalib untuk menebus kita. Di mana itu tertulis dan itu kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Ada Ada di dah mana? Ada di gereja. Ada di gereja. Justru murid-murid Yesus itu tidak tahu kalau ada kebangkitan pada hari ketiga. Murid-murid nggak tahu. Nggak ngerti apa itu kebangkitan hari ketiga. Memang nggak tahu, dia nggak tahu. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan. Udah selesai. Diajarkan. Di mana Akan Yesus ada mengajarkan? tertulis Di mana Yesus Bahkan mengajarkan? apa tentara itu tahu. Di mana Dia Yesus semasa mengajarkan? hidup dia berkata akan bangkit pada hari ketiga. Di mana Lalu Yesus tentara mengajarkan tahu. itu? Bacalah Kenapa di Bible kenapa ada. murid-muridnya bahkan Petrus pun tidak tahu? Kenapa? Ayo, kenapa Petrus tidak tahu? Kalau dia, gurunya mengajarkan akan bangkit pada hari ketiga. Bukan tidak tahu, dia tidak paham apa maksudnya. Tapi ketika terjadi, ketika dari ketiga dia Asumsi kekuburan. aja terus. Asumsi kan ada iman. cerita. Iman itu Ketika kemudian kuburnya dibangun terbuka, ya di kan? atas asumsi. Ini cerita-cerita yang muncul belakangan. Cerita muncul belakangan gimana sih? Harus Udah, begini. 24 nomor 44 harus tergenapi apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat. Nah, mana tertulis di kitab Taurat kalau dia harus disalib? Tunjukkan dalilnya. Kau buka Yesaya 53 ya. Kenapa belajar jadi di ke situ. Yesaya? Lo Kenapa katanya jadinya minta ke Yesaya? katanya tadi minta tertulis Kan Taurat. nubuatan. Kan Taurat. Iya. Kan Yesaya Taurat kan ya, kata Yesus. Kenapa larinya ke Yesaya? Loh, Yesaya itu kan Loh. nabi juga. Ya kan? Sekarang Dia kalau nabi loh. kalau Yesus mengatakan Taurat, jangan Anda kemana-mana. Bikin malu itu namanya. Ngapain Lukas malu? 18. Ya malu lah. Yesus mengatakan di Taurat, kok larinya Anda kemana-mana? Gini ya, justru kalian gimana? kan tiap hari membahas Kristen, ya kan? Kalau kalian nggak bahas Kristen, gatal gitu kan? Gatal, sehari aja nggak bahas Kristen, gatal. Justru kalian yang Gatal. memancing kami karena kitab kalian itu yang mencuri istilah-istilah kami. Aduh, Juma, 2 tahun sampai Apa? sekarang Apa? itu Apa? aja yang Dari nggak ada mana topik kalian yang merampok lain kata salib? gitu loh. Kutanya dulu, dari Nah, mana kalian mengambil kata salib? Dari mana? Solaba. Salah. Aduh, sudahlah bro, sudahlah. Itu kan Lukas hanya 18 terjemahan. nomor dengar. Lukas 18 nomor 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Muridnya 12 ini yang dipanggil, bukan Kristen. Lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sekarang saya minta di dalam Taurat
Mana tertulis tentang penyaliban? Silakan, saya tunggu. Memang nggak ada Mana? di Taurat. Nggak ada. Berarti Tapi apa? kan salib itu kan caranya. Tapi itu kan ngarang lagi kan, tentang ngarang pembuatan lagi. itu ada. Ngarang gitu lagi loh. kan, ngarang lagi. Memang waktu itu belum Apa nggak didetailkan bisa? caranya. Apa nggak bisa kalau nggak mau ngarang? disalib kah? Apa nggak bisa kalau tidak ngarang? Ngarang gimana? Lah, saya kan minta di Tauratnya. Yesus mengatakan di Lukas 24:44, ya kan? Harus tergenapi semua perkataan tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, penyaliban. Mana Taurat membahas penyaliban? Tunjukkan, silakan. Kan udah aku bilang detail penyaliban tidak ditulis di salib gitu, memang nggak ada. Berarti tidak ada penyaliban itu. Itu jurusmu itu sama kayak Berarti jurusnya tidak Zakir ada. Naik. Nggak Jurus ada Zakir Naik penyaliban kayak itu. gitu. Kalau nggak ada berarti nggak sah. Loh, Itu kan berarti jurusnya Yesus ini, Zakir Naik. Yesus kan mengatakan, Bung, pakai coba akalmu, Bung. Yesus mengatakan tertulis tentang dia di dalam Taurat. Anda mengatakan tidak tertulis. Yang mana yang harus saya Loh. ikuti? Anda atau Yesus? Yang tidak tertuliskan caranya. Tapi tentang dia ada. Mana Kalau di Taurat caranya tentang harus Yesus? disalib, Mana? memang tidak tertulis di salib. Mana? Sementara penyaliban itu adalah hal yang besar. Tanpa salib Kristen tak ada. Oh, betul. Kalau begitu berarti penyaliban ini adalah hal besar. Mana di Taurat? Tunjukkan. Ada. Betul. Kalau nggak ada salib, nggak ada Kristen, bener Oke, itu. mana di Taurat tertulis salib? Sabar. Nah, silakan. Sukanya yang aneh-aneh. Loh, Sukanya yang ini nggak ada. pengakuan Yesusnya. Kok aneh-aneh? Justru penyaliban ini yang aneh. Dari mana konsep salib ini? Dari setan. La haula wala quwata illa billah. Kalau tidak ada dituliskan, tidak pernah difirmankan, kenapa Anda imani? Kan hanya ada dua pekerja di sini, yaitu roh yang benar dan roh yang jahat. Roh benar itu para nabi, roh jahat itu setan. Mana? Tunjukkan kepada kita. Penyaliban itu adalah satu hal yang menjadi pokok keselamatan manusia. Tunjukkan. Ada? Ada? Sampai biji matamu berubah menjadi coklat, tak akan pernah, Bung, petunjukan itu. Tak akan pernah ada. Nah, patumbamnya Yesus itu. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Lukas 24 nomor 10, di situ dikatakan begini. Perempuan-perempuan itu adalah Maria, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada murid-murid bahwa kami sudah datang ke kuburan anak manusia dan kami tidak menemukan mayat di sana. Tetapi murid-murid tidak percaya dan mengatakan perkataan mereka ini adalah omong kosong, dan mereka perempuan-perempuan ini berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu dia pergi dan dia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi? Petrus tidak mengerti tentang kebangkitan. Ada apa ini? Murid-murid tidak percaya tentang kebangkitan. Murid-murid malah mengatakan ini hanya omong kosong. Berarti Yesus memang tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kebangkitan. Yesus mengajarkan tentang kebangkitan 3 hari di perut ikan, 3 hari di perut bumi, hanya kepada angkatan jahat. Ayo, mana penyaliban ada? Tak ada, Bung. Penyaliban itu adalah simbol setan. Yang beriman kepada penyaliban, beriman kepada setan. Itu kesimpulan saya. Silakan Anda bantah. Saya masih menunggu dalil kalau ada. Silakan. Hanso, monitor, dijawab. Lanjut. Apanya yang perlu dijawab? Itu Oh, jadi nggak ada ya, nggak ada data ya. Cuma Ada. imani ya, Bang ya. Di kitab Kejadian itu kan dikatakan keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Nah, siapa keturunan perempuan ini dalam kitab Kejadian? Itulah Yesus, ya kan?
Yesus diremukkan secara fisik, tetapi dengan kematiannya menghancurkan kuasa iblis. Tuh, karena sebelum adanya itu semua ini tunduk di bawah kaki iblis, semua manusia. Ketika Yesus dicobai, dikatakan oleh iblis, semua akan kuberikan kepadamu asal kau sujud kepadaku, katanya kan. Dari kata-kata itulah seluruh dunia ini kalau Yesus tidak disalib pasti binasa lah semua. Paham ya? Nah, inilah kebohongan dan tipuan yang luar biasa ini sepanjang sejarah anak Adam. Apa? Di mana bohongnya? Anda mengatakan bahwasanya Yesus disalib itu untuk menghancurkan kuasa iblis. Gimana ceritanya menghancurkan kuasa iblis? Gimana? Apa? Penyaliban itu justru adalah propaganda iblis. Gimana ceritanya? Yesus justru mampus karena upaya iblis. Untung saja pencipta langit dan bumi menyelamatkan Yesus. Andai tidak, matilah dia. Anda mengatakan anak manusia, anak keturunan, lari ke Yesus. Nah, ini kayak orang hanyut nih. Orang hanyut itu cari pelampung, yang ditemukan cuman ada tai yang hanyut. Di tai pun dia megang. Kejadian itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Tak ada hubungannya. Gurunda. Sekarang begini, dengarkan saya. Ini Anda ibarat orang yang hanyut, tak ada pelampung, pegangnya ke tai, hancur, tenggelam bersama dengan tai. Mohon maaf, itu fakta. Anda mengatakan bahwa keturunanmu, mari kita lihat. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Iblis merasuki Yudas. Tujuan merasuki Yudas apa? Untuk supaya Yesus ditangkap. Tujuan supaya ditangkap apa? Supaya dibunuh. Apa gunanya? Apa keinginan iblis di situ? Supaya ada orang nanti yang mempertuhankan orang yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu tujuan iblis. Kemudian iblis tidak berhenti sampai di situ. Iblis merasuki imam kepala, merasuki mahkamah agama, merasuki orang Farisi, merasuki ahli Taurat. Supaya apa? Supaya mereka melakukan tipu muslihat. Apa tujuan tipu muslihat ini? Supaya mereka menangkap Yesus, membunuh Yesus. Habis itu iblis tidak puas. Iblis merasuki mereka lagi. Untuk apa? Untuk melakukan tipu muslihat. Mana dalilnya? Matius 26 nomor 18 dan seterusnya. Lalu kemudian Pilatus mengatakan apa? Matius 26 nomor 59. Nah, di dalam Matius 27 nomor 18, Pilatus mengatakan apa? Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, mahkamah agama, imam kepala, imam-imam besar, mereka berkumpul. Kata Pilatus, mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Dasar pembunuhan terhadap Yesus itu karena dengki. Dengki cahayu, bukan karena keselamatan. Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Kenapa mereka sepakat membunuh Yesus? Baca nomor 48. Karena mereka takut orang-orang Roma datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa Israel apabila Yesus tidak dibunuh. Maka mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut orang-orang Roma datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Sehingga Kayafas, imam besar pada tahun itu juga bernubuat. Apa kata nubuatannya? Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Itu tujuan Yesus dibunuh. Tak ada keselamatan di sana, tak ada menyelamatkan. Kata menyelamatkan dengan salib itu, sabar. Keselamatan karena salib itu hanya propaganda iblis untuk Roma Yunani agar disebarkan kepada seluruh umat manusia agar mereka masuk ke neraka. Apa pembuktiannya? Matius 7 nomor 15 nomor 23, orang-orang yang percaya kepada salib semuanya diusir oleh Yesus. Demikian. Bantah pakai dalil, jangan congor. Bagi Maya. Silakan. Awas minta izin masuk.